Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, dan masih banyak lagi perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara menurut Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam Diktat Pengantar Ilmu Hukumnya, mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Tujuan hukum pidana. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada 2, ialah 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Klasifikasi hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu 1. Hukum material, ialah cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang ilmu hukum pidana lainnya, seperti hukum acara pidana, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. 2. Hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum
material itu terwujud atau dapat diterapkan ataupun dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum perdata, maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Substansi hukum acara pidana meliputi 1. Dakwa pidana. Sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya. 2. Dakwa perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana. 3. Pelaksanaan peradilan, yang meniscayakan campur tangan pengadilan. Dan atas dasar ini, hukum acara pidana sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya dikategorikan sebagai cabang dari hukum publik karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan negara dalam menjamin efisiensi hukum kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa hukum acara pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak, pelaku pidana dan korban. Ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam 1. Delik formil. Tekanan perumusan delik ini ialah sikap, tindak, atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. 2. Delik material. Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilakuan. Misalnya pasal 359 KUHP, dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah 1. Asas teritorialitas, 2. Asas nasionalitas aktif, 3. Asas nasionalitas pasif. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana terdiri dari A. Hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. B. Hukuman tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Demikian penjelasan tentang hukum pidana tadi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.